Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, sekali lagi Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa bersama ya. Selamat bagi Tutena juga ada bersama dengan kita dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang lain. Ya, pada malam hari ini luar biasa ini kita punya cuaca di sini dingin betul ini ya. Luar biasa kita Tuhan. Tidak salah kalau nanti kita berdoa kita minta hujan, boleh, kita masih bisa minta hujan. Kalau saudara-saudara kita yang lain, mereka juga yang sementara ya menanam padi ya, mengeluh soal air, karena sebentar kita berdoa minta Tuhan curahkan berkat khususnya air. Jadi dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, 26, 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Baik, saya bacakan sekali lagi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, Shalom. Ini renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya kasih tema mendapatkan kebangkitan dan kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Ya, mendapatkan kebangkitan dan kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Mengalami atau mendapatkan kebangkitan ini berbicara tentang di mana kedatangan Yesus yang kedua kali kelak. Ya. Beberapa hari yang lalu kita di dalam ibadah, kalau tidak salah pas hari Kamis kita ibadah kenaikan. Ya. Ibadah kenaikan, di situ para murid mereka ada bersama-sama dengan Yesus, dan juga ketika Yesus naik ke langit itu ada suara di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Di sana dia berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat Yesus ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Ya. Jadi pada saat Yesus datang yang kedua kali, ya, orang-orang percaya itu akan dibangkitkan dan menyongsong Yesus ya di angkasa. Ya. Jadi orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, kita akan dibangkitkan untuk menyongsong Yesus di angkasa. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana supaya kita dapat dibangkitkan waktu Yesus datang yang kedua kali? Bagaimana supaya kita ikut? Ada lagu lama bilang, kita biasa menyanyi kan? Kapan Yesus kembali? Yesus pasti kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Berarti kedatangan Yesus yang kedua kali ini, orang-orang akan bersuka cita. Mereka akan berbahagia, ya. Mereka menyongsong, ya. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita menyongsong Yesus datang, ya. Ketika serunai itu berbunyi, ya, mereka teriakan Maranatha,
Maranatha, ya, hari Tuhan, Yesus datang segera, dan kita menyongsong Dia. Nah, kira-kira bagaimana supaya pada saat Yesus datang kedua kali ini kita ikut, ya, dibangkitkan. Nah, kita ikut dibangkitkan, ya, melihat Kristus, memerintah bersama dengan Kristus, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang pertama, penegasan Yesus Kristus itu dia katakan di dalam ayatnya yang ke-25. Yesus katakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami kebangkitan? Ini Yesus mengatakan sendiri. Oleh karena itu, yang pertama, yakni kebangkitan dan kehidupan itu bersumbernya daripada Yesus. Itu yang pertama. Supaya kita dapat mengalami kebangkitan, kita dapat memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan damai, namanya ada 1000 tahun damai. Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Setelah itu kita boleh ada di dalam satu pengadilan di mana kita menerima mahkota kemuliaan dan tinggal bersama dengan Kristus, ya. Bagaimana supaya kita boleh mengalami hal itu? Yesus Kristus katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Artinya bahwa sumber, ya, Yesuslah itu sumber kebangkitan dan hidup. Penegasan kepada Marta, dia katakan bahwa seandainya Yesus engkau datang beberapa hari yang lalu, mungkin saudara saya ini tidak akan mati. Tetapi Yesus katakan bahwa, ya, dia hanya tertidur, ya, dan dia akan bangkit. Tetapi Marta memikirkan tentang zaman akhir, ya. Dan Yesus memberikan penegasan bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan. Artinya semua sumber yang ada di dalam kehidupan ini, dia bilang bahwa akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir, ya, yang benar dan yang berkuasa, ya. Di firman yang lain mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang berkuasa, ya. Baik itu di bumi, ya, di langit, lautan dan segala isinya, itu hanya satu nama yang berkuasa, yakni nama Yesus. Amen. Berarti semua sumber hayat, semua sumber kehidupan itu berasal daripada Yesus. Dia berfirman, maka semuanya jadi pada mulanya, ya. Dan dia bersama-sama dengan Allah, ya. Firman itu menjadi manusia. Dia awal dan dialah akhir, ya. Dia Alfa dan Omega. Dia yang berkuasa. Artinya semua kuasa. Dari mana datangnya peninggian? Dari mana? Jika dia menutup, maka tidak ada yang dapat membuka. Dan jika dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan mau menyatakan mujizat, Yesus mau menyatakan mujizat, kita lihat peristiwa 7 mujizat. Di dalam Injil Yohanes, kita melihat bahwa dia Allah yang berkuasa, ya. Dia berfirman, dia berkata, maka hal itu terjadi, ya. Jadi Yesus katakan bahwa semua sumber daripada kehidupan kita ini berasal daripada Tuhan, ya. Semua sumber, segala sesuatu, ya. Sumber berkat. Makanya benar di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu berasal dari sumbernya ini daripada Yesus Kristus, ya. Semuanya itu, ya.
Itu berbicara tentang kita punya kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Apatah lagi dikatakan bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan. Berarti di dalam kekekalan, di dalam kebangkitan nanti, di dalam kekekalan juga itu bersumber daripada Tuhan sendiri. Ya. Itu dia meyakinkan kepada Marta, ya, bahwa dia berkuasa atas hidup saat ini. Kehidupan Lazarus pun dia berkuasa saat ini juga. Dan di dalam kekekalan di akhir zaman nanti ketika dia datang, ya, dia Allah yang berkuasa. Oleh karena itu Yesus katakan bahwa akulah kebangkitan dan juga kehidupan, ya. Oleh karena itu kita tidak usah bangga dengan kehidupan yang kita miliki. Sebab kalau dia yang berkuasa, maka dia juga yang berhak, ya, memberikan dan menarik, mengambil kembali kehidupan daripada kita punya tubuh ini. Kita punya hayat ini. Ya, dia berdaulat atas itu. SK-nya sudah turun, maka harus kembali. Ada apa? Karena dia punya kuasa. Wah, ada yang dapat bonus, ada yang nama Hizkia. Kurang lebih 15 tahun. Ya. Dan itu harus jadi berkat ketika dapat bonus kehidupan. Ya. Ada juga Metusala yang umurnya terpanjang di muka bumi. Jadi kalau Tuhan bukan soal berapa lama, tetapi apabila kita dikasih kesempatan, maka kita harus hidup yang memuliakan Tuhan. Karena dialah sumber. Dia katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ya, itu yang pertama. Oleh karena itu kuncinya supaya kita dapat mengalami kebangkitan waktu Yesus datang kembali, itu kuncinya itu kita harus menjadi milik Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus, ya. Dia menjadi milik kita sehingga pada saat dia datang kelak, dia katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, semuanya bersumber dari dia. Maka pastinya orang-orang yang mengasihi dia pun akan datang dan menyambut dia. Makanya bagian yang kedua di sana dikatakan bahwa, ya, saya kasih bagian yang kedua. Yang pertama itu kebangkitan dan hidup itu bersumber daripada Yesus. Ya, itu yang pertama. Artinya dia berkuasa atas semua kehidupan kita, ya, dan juga kebangkitan dan sampai di kekekalan. Bagian yang kedua itu yakni kebangkitan. Ingat bahwa pada saat Yesus datang yang kedua kali, ya, ini rahasia. Jadi ditangkap baik-baik. Ya, yang kedua itu kebangkitan. Kepada Yesus. Pada saat Yesus datang nanti yang kedua kali, itu hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, ini namanya kebangkitan yang pertama. Ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan bangkit dan menyongsong Yesus di angkasa. Itu hari itu tuh seperti hari kekacauan besar. Kubur-kubur yang beton-beton itu retak, seolah-olah terjadi gempa bumi. Semua akan bangkit dan menyongsong. Dikatakan Matius 13 ayat 24 sampai 30 itu ada bercerita tentang, ya, gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Jadi kita jangan heran kenapa yang lain sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang lain tidak sungguh-sungguh. Yang lain hidup ikut dunia, yang lain hidup takut Tuhan, yang lain hidup menyembah, memuji, berdoa kepada Tuhan, yang lain hidup maunya dewe, kalau orang Jawa bilang, semaunya dia. Jangan kita pusingkan akan hal itu, tetapi kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Itu dikasih contoh seperti lalang dan gandum, ya. Karena nanti sampai nuai datang, dia akan memisahkan itu lalang dan dia akan ambil, dia akan tuai itu gandum. Lalang itu dia akan dikumpulkan dan dia akan dibakar, ya. Seperti demikian halnya dengan kedatangan Yesus, ya. Itu hari itu seperti satu hari berita yang besar, berita kehilangan. Karena dikatakan bahwa seperti ada dua orang yang ada di ladang.
yang satu diangkat, yang satu tinggal. 2 orang ada di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Ya. Itu hari itu seperti berita kehilangan besar itu terjadi. Seolah-olah kuburan ini, mayat orang itu seolah-olah dicuri, hilang. Ya, jadi yang kedua ini, kebangkitan itu diberikan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Pada saat Yesus datang, kita akan dibangkitkan bersama, menyongsong Dia. Unsur dunia itu tidak dapat menahan, ya, menyongsong Dia di angkasa. Nah, makanya dikatakan betul lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Ya, jadi luar biasa ini. Benar Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya semua sumber ini datang daripada Dia. Dan pada saat Dia datang kelak itu, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan, menyongsong Kristus. Dan setelah itu, nah hujan sudah turun. Kan? Hujan sudah turun. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi, kita akan menyongsong Kristus di angkasa. Ya. Untuk apa? Kita akan memerintah bersama Dia di dalam pemerintahan yang dinamakan pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Kita akan ada bersama dengan Tuhan di sana. Ya. Kita akan ada bersama dengan Kristus di sana. Nah, itu. Jadi pada saat Yesus datang itu, orang-orang yang percaya mereka senang. Maranatha, ya, hari Tuhan telah tiba. Yang lain sedih. Kenapa yang lain diangkat? Seolah-olah hilang. Berita kehilangan itu tersebar. Radiogram, radio berita di TV. Ini orang ini sudah hilang, sudah tidak tahu di mana. Itulah waktu Tuhan. Itulah hari Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kelak. Dan kita akan menyongsong Dia. Ya, yang tidur sama-sama ini, saya punya istri di mana? Tidak ada. Oh, tinggal di pakaian, saya sudah tidak ada. Oh, sudah terangkat. Oh, yang tinggal susah di menangis. Menangis makrere sudah bisa. Kenapa? Oh, dengar berita, baru cari tahu, lihat di Alkitab, betul Alkitab bilang, mereka sudah terangkat bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar seperti tadi, lalang dengan gandum. Lalang dengan gandum. Kita jangan terpengaruh dengan dunia ini. Mari kita mengalami pembaruan dalam Tuhan. Sudah, itu kehidupan saya yang lama. Saya tidak mau binasa. Saya bertobat, kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya waktu Tuhan datang kelak, itu yang kita pandang dari gereja mana. Asalkan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita adalah saudara-saudari. Dan pada saat Dia datang kelak, kita akan menyongsong Dia. Ya. Itu diberikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Sehingga kita boleh melihat bagaimana rancangan Tuhan itu benar. Dia katakan bahwa, kata Yesus, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Bagian yang berikut, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, kita tidak akan mengalami kematian itu selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu, mereka beristirahat untuk sementara waktu. Mereka beristirahat dari jeri lelah mereka. Sebentar saja. Karena nanti di dalam Tuhan itu ada kekekalan. Jadi pasti kita menuju ke sana. Makanya benar kata firman Tuhan, ya, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, ya. Berbahagia, ya, mereka yang mati di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, ya,
kita mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu waktu kita kapan. Tetapi saya mau kasih tahu berita gembiranya bagi kita bahwa ketika Yesus datang, ya, dikatakan para malaikat kepada para murid, seperti apa yang engkau lihat dia naik ke surga, demikian juga ia akan datang kembali. Berarti pada saat Yesus datang itu kita akan menyongsong dia. Ya, itu saya punya catatan, itu dikatakan di sana bahwa pada saat Yesus datang kembali itu, ya, itu semua orang akan melihat dia di awan-awan, dan orang benar itu akan menyongsong. Itu kebangkitan itu diberikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, memerintah bersama dengan Kristus. Maka orang-orang yang tidak takut Tuhan mau memerintah bersama dengan Kristus? Tentu tidak. Karena kerajaan Allah, kerajaan sorga itu yang ada di sana kebenaran, ya, kebenaran. Di sana ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada di sana. Oleh karena itu kalau kita tidak ada kebenaran di dalam Kristus, kita tidak akan mengambil bagian di dalam pemerintahan bersama dengan Allah, ya. Selain di dalam kehidupan kita yang kita presentasikan, yang kita lakukan praktek di dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu kedatangan Kristus yang kedua itu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa kebangkitan itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga benar dikatakan bahwa orang-orang yang mati, ya, ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ayat 26 dikatakan bahwa dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya bahwa, ya, bagian yang ketiga, kematian tidak dapat menahan kebangkitan orang percaya. Amin. Ya. Kematian tidak dapat menahan kuasa kebangkitan orang percaya untuk hidup bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Makanya benar itu firman Tuhan bilang bahwa hai maut, ya, di manakah sengatmu? Ya, disitulah kita melihat kuasa maut dipatahkan, kuasa kematian itu dikalahkan. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita memuji Tuhan, kita bersorak, ya. Ternyata, ya, kuasa Allah, ya, dia kalahkan kuasa musuh, dia kalahkan kuasa iblis, sehingga kekuatan daripada kematian maut itu tidak dapat menahan kebangkitan orang percaya untuk hidup bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya, ya. Dan itu kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang kedua ini bagi orang-orang yang tidak percaya. Mereka juga pada akhirnya akan dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Untuk dihakimi. Untuk dihakimi. Akan selesai masa pemerintahan yang namanya kerajaan 1000 tahun damai itu. Ya, setelah itu kita lihat, ya, bagaimana nanti iblis itu, ya, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala, ya, di dalam kekekalan itu. Dan orang-orang yang tidak percaya akan dihakimi di situ, akan dihakimi dan mereka akan dilemparkan ke dalam api kebinasaan. Dan berikut bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan dihakimi, tetapi bukan mereka dilemparkan lagi, tetapi mereka akan menerima mahkota kemuliaan. Ya, mereka akan hidup bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Ya, mungkin lewat hal ini kita boleh melihat luar biasa. Ya, malam hari ini berkat Tuhan bagi Dale. Ya, Tuhan kasih hujan berkat. Kalau tidak salah itu 2 minggu yang lalu selesai pulang kita semua orang akan melihat dia di awan-awan.
dan orang benar itu akan menyongsong. Itu kebangkitan itu diberikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, memerintah bersama dengan Kristus. Maka orang-orang yang tidak takut Tuhan mau memerintah bersama dengan Kristus? Tentu tidak. Karena kerajaan Allah, kerajaan sorga itu yang ada di sana kebenaran, ya, kebenaran. Di sana ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada di sana. Oleh karena itu, kalau kita tidak ada kebenaran di dalam Kristus, kita tidak akan mengambil bagian di dalam pemerintahan bersama dengan Allah, ya. Selain di dalam kehidupan kita yang kita presentasikan, yang kita lakukan praktek di dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu, kedatangan Kristus yang kedua itu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa kebangkitan itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga benar dikatakan bahwa orang-orang yang mati, ya, ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ayat 26 dikatakan bahwa dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya bahwa, ya, bagian yang ketiga, kematian tidak dapat menahan kebangkitan orang percaya. Amin. Ya. Kematian tidak dapat menahan kuasa kebangkitan orang percaya untuk hidup bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Makanya benar itu firman Tuhan bilang bahwa, hai maut, ya, di manakah sengatmu? Ya, disitulah kita melihat kuasa maut dipatahkan, kuasa kematian itu dikalahkan. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita memuji Tuhan, kita bersorak, ya. Ternyata, ya, kuasa Allah, ya, dia kalahkan kuasa musuh, dia kalahkan kuasa iblis, sehingga kekuatan daripada kematian maut itu tidak dapat menahan kebangkitan orang percaya untuk hidup bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya, ya. Dan itu kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang kedua ini bagi orang-orang yang tidak percaya. Mereka juga pada akhirnya akan dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Untuk dihakimi, ya. Untuk dihakimi. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam api kebinasaan. Dan berikut, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan dihakimi, tetapi bukan mereka dilemparkan lagi, tetapi mereka akan menerima mahkota kemuliaan, ya. Mereka akan hidup bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Ya, mungkin lewat hal ini kita boleh melihat luar biasa, ya. Malam hari ini berkat Tuhan bagi Bukdale, ya. Tuhan kasih hujan berkat. Saya bacakan bagi kita semua 1 Korintus 15, 42-44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmani, tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi tadi, yang ditaburkan di dalam kehinaan, tubuh jasmani, ya, kita selesai, ya, itu dia akan dibangkitkan di dalam kemuliaan. Nah, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita dibangkitkan menyongsong Kristus ketika dia datang nanti. Nah, kita memerintah bersama dengan dia, ya. Dan pada akhirnya kita juga bisa katakan seperti Paulus,
Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah sampai kepada garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Ini luar biasa. Sehingga pada selesai juga kita bisa katakan, hai maut, di manakah sehat? Ternyata dia dikalahkan. Ya, di dalam meterai darah anak domba, meterai darah Kristus, dia dikalahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya, mari ya, sesuai dengan lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan hidup ini dengan hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan, memuji, memuliakan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Hidup di dalam hidup yang takut akan Tuhan. Dunia bikin dia punya. Kita jangan ikut dengan dunia. Kita jangan kompromi dengan dunia. Sehingga pada saat Yesus yang katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia yang berkuasa itu. Dia ada di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat dia menampakkan dirinya kelak, kita orang-orang yang percaya kepadanya menyongsong dia di angkasa, memerintah bersama dengan dia, tidak mengalami kebinasaan, tetapi kita mengalami sukacita, kebahagiaan kekal bersama dengan Kristus, ya, di dalam kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya, renungan firman Tuhan saya tidak perpanjang, ya, mari, ya, biarlah di dalam Kristus kita boleh mengalami, ya, dan mendapatkan kebangkitan serta hidup bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Ya, Tuhan berkati.